Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Penghormatan saya kepada Ibu Marlia Sastro SHM Hum selaku dosen mata kuliah Hukum Perikatan kelas 4B dan kawan-kawan semuanya. Di sini izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perjanjian Hutang Piutang. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Sagita Nova, Anissa Yasin, dan Abram Banurea. Baik, langsung saja kita mulai dengan pengertian hutang piutang. Menurut R. Subekti, perjanjian hutang piutang identik dengan perjanjian pinjam-meminjam. Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan, pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak kreditur memberikan kepada pihak yang lain atau disebut dengan debitur sejumlah barang atau uang yang dapat habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak debitur akan mengembalikan sejumlah barang atau uang yang sama dari jenis dan keadaan yang sama pula. Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam pasal 1754 KUH Perdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian, seperti uang. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar dapat dikategorikan sebagai objek perjanjian pinjam-meminjam karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Dalam hal peminjaman uang, para pihak harus mematuhi adanya peraturan dalam perjanjian hutang piutang yang disepakati. Di antaranya yaitu pihak kreditur tidak boleh meminta atau menagih piutang melebihi dari jumlah yang ada dalam perjanjian. Kreditur hanya berhak menagih sejumlah uang yang sesuai dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang melanjutkan, unsur yang terdapat dalam perjanjian, hutang piutang atau pinjam-meminjam uang diantaranya ayat 78. A. Adanya para pihak-pihak pertama atau kreditur memberikan prestasi kepada pihak lainnya sejumlah uang atau barang dengan syarat bahwa pihak kedua atau debitur ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan uang atau barang yang sama pula. B. Adanya persetujuan di mana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu peminjaman, kewajiban dan hak masing-masing yang dituangkan ke dalam bentuk perjanjian. C. Adanya jumlah barang tertentu, barang atau uang tersebut dipercayakan dari pihak pertama atau kreditur kepada pihak kedua atau debitur. D. Adanya pengembalian pinjaman, pihak debitur akan menyerahkan sejumlah barang atau uang dengan sejumlah tertentu kepada pihak kreditur dengan jumlah dan nilai yang sama sesuai dengan yang diperjanjikan. Baik, cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi pemaparan dari rekan saya. Kesepakatan merupakan hal yang sangat penting karena suatu perjanjian barulah bersifat mengikat para pihak yang membuatnya apabila sudah ada kata sepakat dari kedua belah pihak dalam perjanjian. Sejak tercapainya kata sepakat tentang suatu hal yang diperjanjikan, maka sejak itu pula lahir hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan masing-masing pihak terikat satu sama lain, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka. Dalam pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiada suatu persetujuan pun yang mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Sedangkan dalam pasal 1449 KUH Perdata menentukan bahwa perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya. Pembatalan ini dapat dimintakan melalui hukum pembatalan dalam tenggang waktu 5 tahun terhitung sejak paksaan itu berhenti. Kesimpulannya, melihat berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat kita pahami apa itu utang dan piutang itu. Utang adalah kewajiban yang diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata. Dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat kita pahami apa itu utang dan piutang itu.
Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik secara langsung maupun yang tidak akan timbul di kemudian hari. Yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur, dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan piutang adalah tagihan atau klaim debitur kepada klaim kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan, dan bila debitur tidak mampu memenuhi, maka kreditur berhak untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.